kenalin aku Mina, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Pada kesempatan ini kita bakal mengkaji sebuah film yang luar biasa banget, dimana kalau kalian cuma nonton sekali doang, itu nggak akan paham dan nggak akan cukup. Oke, film ini adalah Mulholland Drive, film karya David Lynch yang dirilis tahun 2001. Film teka-teki sinematik yang mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Dalam analisis ini, kita akan membongkar bagaimana Lynch menggunakan struktur non-linear dan simbolisme visual untuk menciptakan pengalaman psikologis yang dalam. Berdasarkan prinsip-prinsip film from seperti unity, disunity, repetition, hingga variation. Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita mulai dari sinopsis dan plot. Mulholland Drive mengikuti kisah Betty, seorang wanita muda penuh harapan yang baru tiba di Los Angeles untuk mengejar impian sebagai aktris. Namun, mimpinya mulai berubah menjadi misteri ketika ia bertemu dengan seorang wanita amnesia yang hanya mengingat nama Rita. Mereka bersama menelusuri petunjuk tentang masa lalu Rita yang perlahan membawa mereka ke dalam dunia yang semakin gelap dan membingungkan. Secara struktur, film ini sangat khas David Lynch. Narasinya non-linear dan berlapis. Cerita terbagi menjadi dua dunia, dunia mimpi yang tampak sempurna dan penuh harapan, lalu bertransisi ke realitas yang pahit dan mengganggu. Waktu dan ruang tidak bergerak secara kronologis, dan batas antara satu dimensi, naratif dengan yang lain sengaja dibuat kabur. Akhir film bersifat open-ended, tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi justru mengundang penonton untuk menafsirkan sendiri makna dari perjalanan ini. Seperti mimpi yang berubah menjadi bayangan, Mulholland Drive menyusun plotnya bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai lingkaran yang terus berputar di antara realitas dan ilusi. Yuk, kita bahas selanjutnya karakter dan fungsinya. Oke, kita langsung ke karakter dan fungsinya. Karakter utama dalam Mulholland Drive adalah Betty Ames atau lebih tepatnya Diane Selwyn. Dua persona yang diperankan secara luar biasa oleh Naomi Watts. Betty hadir di awal film sebagai sosok protagonis yang idealis, polos, cerah, dan optimis terhadap impian Hollywood. Namun di balik citra itu tersembunyi Diane, figur yang muram, rapuh, dan dibebani penyesalan. Transformasi ini bukan sekedar perkembangan karakter, melainkan perpecahan identitas yang mencerminkan konflik psikis mendalam antara keinginan dan kenyataan, antara ilusi dan realitas. Karakter kedua adalah Rita atau Camilla Rodgers, yang diperankan Laura Herring, juga mengalami perubahan dari perempuan amnesia yang misterius menjadi objek hasrat dan luka batin Diane. Keduanya mewakili dinamika karakter yang tidak hitam putih. Di sini antagonis tidak hadir secara konvensional, tidak ada sosok yang jahat secara jelas. Konflik justru bersumber dari batin Diane sendiri, kecemburuan, penolakan, dan kehancuran psikologis yang ia alami. Setiap karakter dirancang dengan kompleksitas tinggi dan syarat simbolisme. Ada repetition yang mencolok dalam penggambaran ganda Betty Diane dan Rita Camilla, memperkuat tema dualitas dan ilusi. Bahkan tokoh-tokoh kecil seperti Cowboy atau Adam Keiser memiliki peran penting. Cowboy sebagai figur metafisik yang misterius dan Adam Keiser sebagai representasi Hollywood yang kejam dan absurd. Tidak ada satupun karakter yang muncul tanpa alasan, semua berkontribusi terhadap perkembangan plot dan atmosfer surrealis film. Di dunia Lynch, karakter adalah bayangan dari batin manusia, dan fungsinya bukan sekedar mendorong cerita, tetapi menantang persepsi kita tentang identitas, realitas, dan juga kebenaran. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian setting dan atmosfer. Mulholland Drive berakar di landscape nyata Los Angeles, khususnya Hollywood, tempat lahir impian dan ambisi. Lokasinya realistis, apartemen tua, jalanan kota, ruang audisi, hingga restoran bergaya klasik. Namun Lynch mengolah tempat-tempat ini menjadi ruang psikis yang dipenuhi atmosfer fantastik dan surrealis. Terutama dalam paruh awal, film yang bersifat mimetik terhadap dunia mimpi. Waktu dalam film tidak pernah dinyatakan secara jelas, tetapi terasa kontemporer dan sekaligus kabur, memperkuat ilusi antara realitas dan delusi. Setting dalam film ini tidak pernah pasif, ia menjadi instrumen tematik yang mencerminkan perjalanan batin tokoh utama. Hollywood sendiri menjadi metafora besar, gemerlap dari luar namun menyimpan kerapuhan dan kehancuran di dalam. Ketika Betty berada di apartemen on Road, kita merasa nyaman dan optimis. Namun seiring perubahan menjadi Diane, ruang-ruang pun berubah menjadi hotel muram dan kamar gelap, mencerminkan kehancuran emosional dan mentalnya.
Ruang dalam film ini erat kaitannya dengan karakter dan alur cerita. Setting berubah seiring transisi psikologis tokoh utama, menciptakan dunia yang bukan hanya tempat melainkan cerminan jiwa. Lynch menggunakan ruang yang menelusuri mimpi, trauma, dan kenyataan menjadikannya bagian-bagian tak terpisahkan dari narasi dan makna film. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dari segi pencahayaan dan komposisi visual, dalam Mulholland Drive pencahayaan bukan sekedar alat teknis, melainkan bahasa emosional yang menyuarakan isi batin para karakter. Lynch menggunakan low key lighting dengan karakter kontras tajam dan bayangan dramatis untuk membangun atmosfer surrealis dan misterius, terutama di bagian mimpi dan segmen gelap narasi. Sebaliknya, high lighting muncul di awal film ketika Betty tiba di Los Angeles, menciptakan kesan cerah dan penuh harapan. Transisi pencahayaan ini mencerminkan perubahan psikologis dari fantasi menuju kehancuran realitas. Warna dominan dalam film yaitu biru tua, hitam, dan merah, menciptakan dunia yang visual yang dingin, asing, dan penuh tanda. Biru memberi nuansa melankolis dan emosional, hitam melambangkan ketakutan dan kegelisahan, sementara merah muncul sebagai simbol gairah, bahaya, atau kematian. Sinematografinya pun membentuk rasa keterasingan. Karakter sering ditempatkan di ruang kosong, bayangan pekat, atau di depan cermin, menegaskan konflik identitas. Cahaya berubah seiring plot, dari terang di dunia mimpi hingga gelap di saat realitas menghantam Diane. Ini menjadikan pencahayaan sebagai alat naratif yang merefleksikan perubahan emosi dan kondisi psikologis tokoh utama. Di tangan Lynch, cahaya adalah jalan masuk menuju jiwa. Ini ke kostum dan representasi visual. Dalam Mulholland Drive, kostum menjadi cermin psikologis karakter dan alat simbolik yang membedakan dunia mimpi dari kenyataan. Di awal film, Betty tampil dengan pakaian cerah, feminim, bergaya klasik Hollywood, menandakan kepolosan, harapan, dan persona ideal yang ia ciptakan. Namun ketika kita berpindah ke Diane, kostumnya berubah drastis. Warna kusam, potongan longgar, dan tampilan lusuh menggambarkan kejatuhan emosional dan identitas yang rapuh. Motif warna juga menguatkan simbolisme naratif. Warna cerah seperti putih dan biru muda mendominasi bagian mimpi, lalu bergeser ke abu-abu dan hitam dalam segmen realitas. Warna biru khususnya muncul berulang termasuk pakaian dan kotak misterius menjadi simbol transisi, ketakutan, dan kebenaran tersembunyi. Repetisi gaya berpakaian memperkuat karakterisasi. Betty tampil konsisten sebagai aktris ideal ala Hollywood, sementara Diane nyaris tak berubah, mencerminkan stagnasi emosional. Dengan demikian, kostum dalam film ini tidak hanya memperindah visual, tetapi menjadi bagian penting dari narasi dan simbolisasi kehilangan identitas. Selanjutnya kita akan masuk ke genre dan konvensi film. Kita masuk ke aspek yang terakhir yaitu genre dan konvensi film. Mulholland Drive tidak bisa dikunci dalam satu genre tunggal yang berantang antara film noir, misteri psikologi, dan surrealisme. Sebagai noir, film ini menyajikan atmosfer gelap, femme fatale, dan moralitas abu-abu. Tapi Lynch tidak berhenti di sana, ia membongkar konvensi dengan narasi yang terpecah, logika yang terdistorsi, dan identitas karakter yang tidak stabil. Sebagai misteri psikologis, film ini menolak solusi linear. Kita tidak diberi jawaban, tapi justru diajak tenggelam dalam kabut ingatan dan realitas yang bias. Pada titik tertentu, film ini menjadi pengalaman surrealis. Mimpi dan kenyataan saling membaur, logika runtuh, dan genre jadi cair. Alih-alih menyajikan unity, Lynch memilih disunity and variation. Karakter Betty atau Diane tidak berkembang secara linear, identitasnya pecah dan berpindah-pindah. Pergeseran genre pun tak terduga, dari melodrama ke horor surrealis hanya dalam hitungan menit. Ini bukan kekacauan, tapi cara Lynch membawa kita masuk ke labirin bawah sadar yang mengguncang dan reflektif. Melalui prinsip film form, Mulholland Drive membuktikan bahwa struktur nonlinear, disunity, dan simbolisme visual bukan hanya gaya, tapi cara Lynch mengeksplorasi kompleksitas psikologis dan rapuhnya identitas manusia. Perpindahan antara Betty dan Diane, antara mimpi dan kenyataan menunjukkan bahwa film ini bekerja di wilayah bawah sadar, di mana unity tidak selalu hadir dan development tidak selalu jalan lurus. Semua temuan ini menguatkan tesis awal, Mulholland Drive bukan sekedar misteri, tapi sebuah perjalanan sinematik ke dalam dunia batin manusia. Reflektif, mengguncang, dan sangat personal. Sekian kaji film hari ini, sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye!